Saya minta maaf terlambat. Tadi itu saya ada pelayanan, dibilang dimulainya jam 3. Ternyata mereka mulai setengah 4. Saya sudah bilang puja jangan panjang-panjang. Pujinya sudah 4 lagu. Sampai bagaimana ini? Nah, jadi saya terlambat, maafkan saya. Saya itu panggil gembala suara dari dulu tuh Kim-un. Dari dulu saya bala. Saya cukup kaget. Ya. Gereja yang sesungguhnya itu bukan di sini, bukan di Solo, bukan di situ. Gereja sesungguhnya itu ada di rumah. Renungkan ini apa? Kenapa gereja sesungguhnya itu di rumah? Oh ya, sebelum lupa, terima kasih pada keluarga Mbak Pia Cafai 3 hari ini pasti sisanya semuanya. Oh, terima kasih banyak. Mengapa gereja itu ada di rumah? Saya mau bertanya. Ya, bagi yang baru kenal saya pertama kali, supaya saudara juga tahu, ini cara saya kalau saya khotbah itu mengajar, dan saya selalu minta interaksi. Ya, saya minta kalau saya tanya, saudara jawab. Kalau saya tanya enggak jawab, tak anggap botol. Cuma mas kamu enggak jawab. Nah, yang belum kenal saya kenal pasti tahu. Mengapa gereja itu ada di rumah? Saya beri pertanyaan. Tuhan Yesus itu lebih suka kumpul orang berdosa atau lebih suka kumpul orang munafik? Wih, itu berarti bukan botol semua orang ini. Terima kasih. Kita baca ayat pertama, Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Saya lihat layarnya di mana? Di sini kan? Oh, kono, ya. Mana cili coba itu. Nah, ini rombongan gede ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ngapain? Biasanya ngapain? Datang kepada Yesus untuk mendengarkan. Apa kata lain biasanya? Sering. Selalu ini. Dari kata biasanya saja kita sudah menemukan sebuah kebenaran. Kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam, mereka biasa nggak datang kepada Yesus. Karena mereka nggak suka Tuhan Yesus. Ayat ini yang saya jadikan patokan. Sejak tahun 70-an yang lalu, definisi hamba Tuhan, definisi murid Yesus, definisi gereja itu bukan terletak pada khotbah apa, pakai jas atau tidak, dasinya merek apa, nah, musiknya, sound systemnya, tidak. Ciri-ciri gereja yang benar adalah dalam satu minggu berapa orang berdosa berani datang cari Yesus lewat kita. Ngerti nggak kalimat? Loh, saya tanya ngerti nggak itu? Nanti jawaban gitu loh. Kalau dipuji bukan botol, kembali jadi botol lagi. Okay. Saudara, jangan anggap enteng Lukas 15 ayat 1. Ini dahsyat sekali. Jadi definisi gereja yang benar adalah berapa sering orang berdosa tidak takut cari Yesus lewat itu. Karena saya mau balikkan fakta ini. Ya, karena tahun 80-an yang lalu saya punya pelayanan khusus orang narkoba. Saya belum ngerti apa-apa, seperti saya sudah banyak pantiran dulu nggak ada. Saya tampung di rumah saya. Aduh, tapi kok saya juga heran Tuhan kasih kekuatan. Ada yang sudah sarjana, ada yang pemusik, ya pokoknya macam-macam.
Nah, kalau sudah sakau, tahu kata sakau, ya nggak tahu puji Tuhan itu dia nggak tahu. Kalau yang sudah sakau, saya harus nemani mereka. Dulu saya nggak ngerti pakai obat, tapi ini orang kayak begini nih, nggak ada. Tapi saya kasih vitamin C. Waktu itu belum banyak tim pelayanan tahun 80-an. Karena satu malam saya dibangunkan, dia bilang, kok saya kepanasan. Terus mau gimana? Waktu itu kami zaman tahun 80-an rumah, nggak semua rumah ada AC-nya, masuk barang mahal. Boleh nggak saya berdiam di bak mandi? Nah saya bilang tidak, ya kepanasan. Terus yowes. Ternyata enggak, semalam itu saja, besoknya lagi sampai 3 minggu. Begitu lewat jam 11 dia nyemplung di bak mandi, saya harus nungguin, ajak cerita, ajak ngomong. Pernah yang satu lagi, saya baru meleng sebentar, meleng apa ya? Ngurusi sesuatu lah untuk yang lain. Tiba-tiba saya dengan parah gitu. Ih, baru mau kepecah ini. Saya lari ke ruang tamu. Satu sudah geletak, yang satu bilang dia lagi benturin kepala ke dinding. Sampai parah gitu. Wih, saya sudah mati. Tuhan baik. Dan pengalaman waktu itu saudara, dan saya nggak ngerti apa-apa. Waktu itu orang nggak ngerti itu lebih enak bermain itu daripada yang ngerti. Kalau saya ngerti, wih bahaya sekali. Saya cuma ajak doa, saya peluk dia, saya cuma beri perhatian. Karena satu kali lagi, nggak kuat, nggak kuat. Terus yang mau apa saya juga nggak ngerti, nggak kenal obat-obatan satu pun. Tiba-tiba saya lihat di tangannya itu ada segenggam rambut. Saya cari nggak ada orang di situ. Saudara bayangkan, begitu sakitnya karena sakau, dia tarik rambutnya sampai saya kepal. Coba nih, nggak percaya lorong. Loh betul nggak? Nyambut 2 rambut aja sampai saya kepal. Saya sampai ikut sakit kepala saya sebabnya. Aneh-aneh. Setelah sampai tahun 90-an saya itu baru ngerti. Kenapa Tuhan percayakan saya pelayanan model-model seperti itu? Karena setelah itu Tuhan percayakan yang lebih berat. Puji Tuhan. Selama Tuhan percayakan saya melayani orang-orang narkoba, nggak ada yang mati satupun. Puji Tuhan. Itu anugerah buat saya. Karena setelah itu saya baru dengar cerita tempat lain ada yang mati, ada yang bunuh diri. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya kenal kelompok mereka. Dengarkan. Yang pernah narkoba bersetuju kalau saya ngomong. Ternyata gabung dengan kelompok narkoba itu jauh lebih mudah daripada gabung dengan gereja. Amin kan sih, tak jelas ya. Para penderita narkoba itu saya itu salut. Begitu mereka gabung, mereka nggak pakai pertanyaan, kamu pakai obat apa, kamu HIV atau tidak, kamu nyuntik atau nyedot, macam enggak ditanya. Begitu mereka gabung, itu yang saya kagum. Langsung ada perasaan kita senasib. Ayo, coba orang masuk gereja, kecuali gereja yang komitmen, ini beda. Didaftar dulu dari gereja mana, latar belakangnya apa. Jawab iya atau tidak. Jujur, maaf ya saya cuma tanya. Kalau ada pelacur masuk ke gereja, jujur, saya tanya umum saja, dia pakai di sini. Sebetulnya hari ini tuh ada satu waria yang mau dibawa, tapi saya nggak berhasil bawa dia, karena memang penampilannya noraknya luar biasa. Sebetulnya saya bilang nggak apa-apa, kamu ikut, kami mau terima kamu. Sering di sini ya, sering nggak, ini kan mereka hebat. Ada kursi kosong nggak ada yang baru datang lagi. Depannya ada 3, cepat maju ke depan, ayo. Depan sini ada 3. Ayo cepat, jangan lama-lama. Dia kamu sini. Ini anak saya baru lahir kemarin. Cepat dia kamu. Dia cepat sini. Maju. Gak apa-apa, kita tibalah. Kembali ini penuh dia. Cepat. Nah ini saya dapat baru kemarin dulu, soalnya 2 hari yang lalu. Saya lagi beli batik, yaitu bosnya ada di sini itu. Aku ya. Saudara, ketika saya mau bayar, mau pulang, tiba-tiba
dia ini salah satu karyawan sudah siap mau pulang. Tapi Roh Kudus bicara sesuatu tentang dia kepada saya. Akhirnya dia nggak jadi pulang, tak cegat dhisik. Ya, situ depan situ. Oh, kan situ kosong. Oh, sebelahmu kan kosong. Nah, saya cegat dia. Oh, Roh Kudus sama dia luar biasa. Dia, terima kasih kamu datang Papa saudara sekalian. Ya, saya lanjutkan. Ternyata gereja umum ya. Jadi kode ngomong di setup bisa beda. Sebelum gue ngomong tadi kamu, secara umum gereja tidak pernah siap menerima orang berdosa. Katakan dia atau tidak. Kenapa? Karena orang berdosa nggak akan berani kumpul orang gereja. Pasti dinilai munafik. Aku jahat, aku kotor. Saudara, sejak awal pelayanan Tuhan memberi saya hati untuk orang-orang yang terpinggirkan itu. Nah, ini loh faktanya. Ternyata gereja yang secara organisasi itu pasti menolak orang berdosa. Nah, saya tanya, lebih mudah undang orang jahat, undang maling, undang yang tak benar itu ke rumah atau ke gereja? Umum ya, cepat lebih mudah kemana? Kenapa? Karena kalau mereka ketemu Tuhan Yesus, pasti tidak dihakimi. Mereka orang berdosa bertemu orang beragama, pasti takut dihakimi. Maka itu saya ulangi lagi, sejak saya mengerti ayat ini, saya selalu menjadikan ayat ini sebagai ayat hukuman. Kalau dalam 1 minggu nggak ada orang berdosa datang cari Yesus lewat saya langsung menghakimi diri saya, Daniel, kamu orang Farisi akhir zaman. Karena nggak ada orang berdosa cari saya. Berarti kalimat ini, dosa yang ketiga. Lu lali menaik botol menaik. Berarti maksudnya opo. Lain sama berapa? Orang yang dicari. Jadi kita nggak dicari orang berdosa. Berarti kita orang Farisi akhir zaman, ahli Taurat akhir zaman. Nah, menurut ayat ini maka jelas sekali Tuhan Yesus nggak suka orang munafik. Betul? Nah, pertanyaan berikut. Kita sebagai manusia itu bisa berlaku munafik di rumah atau di gereja? Bahkan jawab yang macam di rumah atau di gereja? Mateni. Maka itu jangan sering-sering ke gereja, banyak orang munafik. Lo tenangnya orang. Lo jawab kok. Tenangnya orang. Ini loh masalah. Kalau ada orang bisa munafik di rumah, itu pasti bukan rumahnya, dibaca sudah. Gak lucu toh, kalau rumahnya sendiri kok kita munafik, betul? Ingat kebenaran ini. Maka itu Tuhan Yesus lebih senang hadir di rumah. Ya sebelum saya lupa, makasih loh. Gara-gara saya nggak punya waktu diminta ibadah pagi, lalu dibuat sore, ternyata hari ini ibadah kedua perdana ya. Wah, terima kasih saya juga pengertian. Terima kasih. Loh, tapi saya dengar-dengar tadi pagi nggak ada ibadah. Ada. Oh ada. Oh salah tuh Yesus. Dia bolos. Dia bolos. Ya. Jadi ini ibadah kedua. Yang pertama untuk hari terima kasih saya dapat kepercayaan luar biasa. Saya lanjutkan. Ini penting untuk kita belajar. Jadi Tuhan hanya bisa hadir di dalam keluarga. Karena dalam keluarga itu ada ketulusan, ada kejujuran. Nah, sekarang Lukas 15 ini kitab yang pasal yang paling luar biasa buat saya. Kenapa? The true love story.
kisah cinta love story. Kalau sudah dengar love story, itu langsung mikir apa? Siapa yang? Anak pura-pura gak tahu. Love story kalau di dunia, siapa? Romeo and Juliet. Kalau versi Asia sampai Intan, itu bukan love story, tapi sad story. Nah, kenapa saya ubah? Itu kisah yang tragis. Betul? Kenapa ya? Karena akhirnya mati semua. Mana love story? Nah, kisah cinta yang sebenarnya adalah Lukas 15. Di dalam Lukas 15 ini ada berapa perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan? Cepetan. Ada berapa perumpamaan? Sekali itu ya. Ya. Kalau lupa bukan Alkitab itu maksudnya dulu aku terus. Ayo, coba ulang cici loro tuh bukan begitu. 3. Di dalam Lukas 15 ada 3 kisah yang semuanya happy ending. Nah, love story yang Romeo and Juliet sampai kita bukan happy ending, menyedihkan sekali, mereka mati akhirnya. Nah, saya mulai dengan kisah tahun 75 bulan September di Pasuruan. Bulan-bulan itu tahun 75 itu pertama kali saya ikut tim pelayanan yang gila. Naik mobil Datsun ya L300 zaman dulu dia, terus keliling Jawa. Kami mulai dari Kota Lawang, terus ke Blitar, ke Pasuruan, cara ke Probolinggo, terus ke saya sampai lupa keliling itu, terus sampai ke Jogja juga, sampai ke Sumpio, Wangon, Banjarnegara, naik Tasikmalaya, keliling ke situ, sampai ke Bandung, berakhir di Cirebon. Itu keliling rata-rata pelayanannya KKR di lapangan. Saya ikutin besar waktu itu, bawa alat musik sendiri, bawa jajan sendiri, bawa makanan sendiri, masak sendiri di jalan. Wih seru. 4 mobil waktu kami ramai. 1 mobil khusus itu untuk alat-alat. Nah sampai di Pasuruan ada penginjilan. Saudara tahu sampai hari ini Pasuruan itu satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang tidak pernah boleh ada gereja baru yang berdiri selain gereja di zaman Belanda. Karena memang cukup keras. Nah, selesai ada yang khotbah, lalu saya dekati seorang ya untuk nginjil. Nah, saya ceritakan Yohanes 3:16. Masih ingat? Begini saudara, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia sehingga dia berikan anak yang tunggal. Saya belum selesai baca. Najis. Najis akan kaget loh, saudara. Saya nggak tahu. Ini saudara kita yang lain. Maaf, yang najis apa? Tuhan punya anak najis. Nah, saya nggak ngerti. Nah, saya percaya saudara ngerti. Buat yang minoritas, Tuhan itu nggak pernah punya anak. Karena kalau Tuhan punya anak berarti kawin. Lu ngerti atau tidak? Nah, dari situ saya mulai mencari kebenaran ayat ini. Kan tertulisnya begitu. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga diberikan anak tunggal itu supaya percaya satu saja apa. Kalau saya bingung, atau Roh Kudus hadir. Daniel, kamu renungkan Lukas 15. Nah, dari hari itu saya mulai ngerti. Ternyata Yohanes 3 ayat 16, walaupun satu-satunya ayat yang merupakan inti dari seluruh Alkitab itu Yohanes 3:16. Karena kalau tidak ada Yohanes 3:16, maka kitab suci kita tidak beda dengan kitab suci agama yang lain. Renungkan kalimat. Tapi untuk Indonesia ini masalah besar. Nah, terus bagaimana itu firman-Nya? Nah, ketika Roh Kudus menjelaskan, depan masih ada 2 lagi hasil, 4 sini, 3 di situ, 4 di sini. Nah, ini kebiasaan saya khotbah jadi hasil sekalian. Coba ayo, kasihan nggak dapat tempat duduk. Kalau enggak gini, pengerjaan maju ke sini, yang dasian itu cepat maju ini kabeh. Ayo supaya yang belakang bisa tempati yang bawah. Ayo semuanya, siapa lagi itu? Pinggirku siapa sih nunggu kau ini? Cepat maju, ada 2 lagi sini.
maju sini depan masih ada yang, loh kok nambah delik roh, ini loh dikandani kok, maju oke, loh kok cuma satu mana tadi, ada dua yang pakai dasi tadi, mana satunya, coba maju sini, nggak boleh awas tuh, coba maafkan saya yang belum kenal saya ini begini orang, saya tuh nggak mau basa-basi, nggak mau apa-apa di perang, nggak ya ngomong apa, nggak duduk sih puji Tuhan, yang nurut dapat berkat dari Tuhan. Berkat amin tapi oke, lanjut. Nah, ketika saya renungkan Lukas 15, ternyata satu-satunya pasal yang bisa menerjemahkan Yohanes 3:16 adalah Lukas 15. Kisah yang pertama, domba yang hilang, akhirnya ketemu. Kisah kedua, uang yang hilang, akhirnya pun ketemu. Kisah ketiga, anak yang hilang, akhirnya pun ketemu. Nah, di Lukas 15 ini ada 3 ayat yang paling hebat. Setiap Tuhan Yesus mengakhiri kisahnya, perumpamaannya selalu ada kalimat, maka akan ada sukacita yang besar di surga kalau ada satu jiwa diselamatkan. Nah, seharusnya kita yang hidup sebagai anak-anak Bapa, yang hidup sebagai murid-murid Yesus, bajingan-bajingan begini diselamatkan. Harusnya cara kita membalas, buat surga selalu bersorak-sorai, nggak berhenti-berhenti, dengan cara bawa orang-orang berdosa. Amin. Masa kamu gak senang surga senang? Kok nyungkep kabeh begini? Setuju saudara? Nah, tadi siang tadi ada orang nanya saya, kamu tuh gak pernah rasa capek? Ya capek. Kenapa dia tanya? Karena dia melihat kegiatan saya. Nah, saudara, karena saya sering membawa jiwa ke surga dan membuat seluruh surga bersukacita, saya pakai istilah bisnis. Saya dapat bonus nggak? Dapat komisi nggak? Cepat jawab. Dapat. Komisinya sukacita yang luar biasa saya nikmati. Kenapa? Password. Loh, kenapa kok ada password? Kunci. Bentar. Loh, kenapa kok ada password? Kunci tadi itu. Belum. Aduh, hilang kalau begitu. Maaf, salah pencet. Oh ya, 220356 tanggal lahir saya. Jadi saya punya ATM 8, P-nya sama semua dan banyak orang tahu. Nah, ketemu pen saya, ATM saya, ingat 220356 hari saya. Saya itu percayakan ATM saya kepada banyak orang. Kenapa? Saya nggak ada isinya, tidak boleh. Nah, serius. Hendro tahu ya pernah FTP ATM ya. Banyak orang sebelum ada M-Bank itu saya FTP. Jadi dikatakan orang aneh ini. Kalau saya mau berangkat ke luar negeri, siapa saja yang ngantar saya terakhir di bandara, mereka berhak pegang ATM saya. Untuk apa? Untuk ngecek saldo ada masuk berapa. Kalau sudah ada masuk berapa, saya akan kirim WA, tolong kirim ke sini. Jadi tiap kali ada saldo terus habis. Satu kali ada pengusaha toko bangunan hebat di Tangerang, saudara. Ya, mereka maksa mau ketemu saya lah. Saya mau berangkat ke bandara. Ya udah, saya tanya istri saya, gimana diantar orang? Karena saya belum kenal. Ya udah, ya begitu ngomong di perjalanan pas macet pergi jadi banyak. Nah, terus tolong pegang ATM saya. Loh, kan kaget pengusaha begitu dipakai yang pendeta. Untuk apa? Nah, ini kebiasaan saya. Oh ya, ya udah. Tapi mereka bingung. Setiap 2 hari saya suruh ngecek saldo berapa. Setelah ada saldo berapa, saya kirim ke rekening ini untuk biaya anak sekolah untuk apa semuanya. Hari ke-8 mereka stres dibalik no ATM ini. Karena dia nggak pernah hidup model kayak begini. Walaupun kamu itu pengusaha. Yaudah, akhirnya saya telepon saudara saya, ambil itu ATM apa? Ada orang stres nggak bisa pegang ATM. Saudara, itu saya kerjakan sampai hari ini. Saya nggak pernah takut. Itu loh, maka itu kalau orang
takut nitip ATM pasti saldo nyuwun. Wis ngono ya. Kok usah diskusi. Oh iya oke. Saya lanjutkan. Sebenarnya tadi ngomong nanti. Orang Yuswan di mati tadi Pak. Oke, lanjut. Oh ya, sukacita. Nah, dia tanya, ya saya ini bersyukur kepada Tuhan karena anugerah. Saya cuma ngomong sebentar ya, jangan kaget, jangan kaget. Supaya saudara tahu bonus yang saya terima dari surga, sukacita yang luar biasa itu. Ini saya urut dulu. 26 Maret yang lalu bersama istri saya, kami terbang dari Soekarno-Hatta ke Los Angeles. Sampainya juga 26 karena mundur sehari kalau kami. Kami landing hampir setengah 4 sore, tanggal 26. Nah jam 7 malam, saya pelayanan. Ini yang punya rumah bingung. Loh, jadi kamu tuh gak istirahat dulu? Ya jadi pesawat istirahat. Udah pelayanan jam 7 malam waktu LA. Hari Kamis tanggal 28. Ya 28. Kami naik mobil ke Las Vegas. Karena 29, 30, 31 ada pelayanan. Itu Jumat Agung dan Paskah. Tanggal 1 untuk hari Senin April kami terbang ke Philadelphia. Ada pelayanan lagi. Senin, Selasa, Rabu. Kamis tanggal 4 kami terbang ke Florida. Kamis, Jumat, Sabtu ada pelayanan. Minggu pagi jam 6 kami terbang ke Tulsa, Oklahoma. Ada pelayanan lagi di sana. Hari Selasa tanggal 9 April kami ke Washington DC. Sampai hari Jumat, hari Sabtu tanggal 13 April kami terbang ke sampai lupa San Francisco. Ada pelayanan lagi Sabtu Minggu. 15 hari Senin kami terbang ke LA. Hari Selasa tanggal 17 kami balik ke Indonesia. 19 pagi subuh nyampe Jakarta. 19 malam tanggal 15 saya terbang ke Amsterdam. Begitu landing jam 10 lebih langsung dijemput kami. Saya ke Belgia jam 3 sore ada khotbah lagi. Selesai khotbah di Belgia balik ke Belanda untuk nginap. Senin istirahat. Selasa ada pelayanan lagi. Terus nyambung tanggal 1 Mei kemarin saya balik ke Indonesia. Tiba jam 11 siang, jam 4 sore terbang ke Jogja. Kemarin ini sampai hari ini. Pagi-pagi kemarin dulu ke Magelang. Kemarin ini tadi pagi-pagi ke Magelang juga. Nah, nanti malam dengan Gajayana jam 8.27 kami ke Cirebon. Sebab besok pagi jam 9 ada seminar. Ayo, saya tanya kepada saudara, mendengar perjalanan seperti saudara itu mikir apa? Capek. Ngomong kok capek. Di sini saya bilang ini anugerah yang luar biasa. Orang kaya. Bukan soal kayanya. Banyak orang tanya, kamu tuh makan vitamin apa, suplemen apa? Saya tanya, jawab balik. Saya tanya balik. Coba bayang, pabrik obat mana bisa buat vitamin kayak begini? Gak ada. Saudara bersyukur. Jadi ini kurang tidur terus, tapi saya tetap segar karena Dia yang baik. Amin. Ini loh bonus ini. Saya diciptakan sukacita surgawi kalau ada orang diselamatkan. Ada orang dipulihkan hidupnya. Aduh luar biasa. Maka itu firman itu hebat. Udah ya, saya lanjut. Nah, sejak Roh Kudus membiasa pengertian Lukas 15 ini, maka penginjilan saya jadi lebih mudah. Gak usah ngomong Tuhan punya anak, banyak yang gak setuju sebabnya. Tapi katakan ada kasih yang luar biasa. Jadi orang-orang berdosa itu lebih gampang ketemu Yesus daripada ketemu rohaniawan. Katakan amin. Dan ini buktinya. Markus 2 ayat 1. Markus 2 ayat 1. Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Berarti ini gereja atau bukan? Bukan. Yo, kalau Yesus ada di rumah atau dia? Lu saya tanya.
Yesus ada di rumah, berarti itu gereja atau bukan? Itu bukan mana? Gereja. Karena Yesus, di mana ada Yesus, itu gereja. Perlu ngerti? Telat. Yowis, pokoknya kita belajar. Nah, yang mengganjal saya pertama baca ayat ini. Loh, kok Yesus ada di rumah? Saya tanya bedanya. Apa bedanya Yesus ada di sebuah rumah dan Yesus ada di rumah? Cepatan, bedanya apa? Jadi saya minta dipersingkat, karena saya ini kalau ngajar sejam itu terus sedikit buat saya. Tenang, waktu saya minta cepat. Terima kasih, WL-nya sosial Pak Bupiro tidak putus. Terima kasih menurut kalian. Terima kasih. Apa bedanya Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Iya. Woi belakang, apa itu? Ya dengar bu, ngatek-ngatek, coba berdiri. Kalau gimana kalau Yesus ada di rumah? Rumah dia sendiri, betul. Nah ini masalahnya. Ayo siapa tahu Yesus pernah kontak rumah, beli rumah, pinjam rumah, sewa rumah? Lu cepatan jawab. Nggak ada ayatnya. Jadi di rumah siapa? Nah saya kalau sudah baca satu terjemahan kok nggak enak keganjel, maka saya akan cari berapa terjemahan yang lain. Nah, sampai hari ini di samping bahasa Inggris, Jerman, Belanda yang saya ngerti, saya tetap pakai Alkitab bahasa Jawa. Enak saudara pakai bahasa Jawa itu. Masih ingat, hati yang gembira dalam obat yang manjur, tapi semangat yang patah menggerakkan tulang. Khususnya api sing semplah, pati ngalon-ngalon. Apa itu bahasa Jawa? Manis sekali. Awas hatimu semplah, hatimu ngalon-ngalon. Immanuel hanya bahasa Jawa terjemahan paling tepat di antara semua bahasa di dunia. Bahasa apapun, Indonesia, Inggris, Belanda, Jerman, semuanya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Bahasa Jawa, Gusti nunggil kelayan kita. Jadi beserta itu pasti sering hilang. Tak buktikan. Siapa pernah ngajak jalan, ayo kembali yuk. Loh, betul enggak? Ayo ke pasar, hilang. Karena beserta. Tapi kalau nunggil, menyatu dengan kita. Itu yang. Maka itu yang bukan orang Jawa, tapi tinggal di Jogja, belajarlah bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu indah sekali. Pentil itu cilik, pentol itu gede. Jawa itu enak. Lihat itu, pernah lihat di sosial media, bahasa Inggris Indonesia jatuh, tapi Jawa bilang geblak delosor, yang beda semuanya, jelungu, beda semuanya. Lu jatuh tidak sih? Nah itu mumpung di Jogja belajar bahasa Jawa. Ini intermezzo saja. Saya percaya nanti di surga cuma ada dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Jawa. Lanjut. Tadi kok saya lihat ada piring-piring, ada makan habis kebagian. Karena sebenarnya cukup. Wih luar biasa. Kamu ya bu? Kamu disini gak enak, aku metu bolehnya. Sebenarnya kalau Yesus ada di rumah, itu berarti rumahnya sendiri. Ketika saya baca berapa terjemahan, betul tetap ia ada di rumah. Kenapa nggak ada di sebuah rumah? Oke, kita tinggalkan dulu. Apa yang terjadi kalau Yesus ada di rumahnya? Ayo dulu. Inilah gereja semua itu di rumah. Kedua, bukan ngomong itu, mungkin kerjanya gitu. Mana mungkin dia sebenarnya di situ. Ini pelan-pelan. Nah, lewat tuanya programnya. Terus sudah ngomong sudah. Ayo, jemaat yang jadwal komputer gantian
Ayo, ketika Yesus ada di rumah, baca saudara. 1, 2, 3. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Masih berani nyebut ini bukan gereja, ada pemberitaan firman. Kok menanggapi kita? Yang tadi bilang bukan gereja itu loh. Percaya ini gereja? Percaya. Ada pemberitaan firman. Nah, ayat ini yang saya pakai. Di rumah siapapun juga kalau ada Yesus, pasti rumah saudara ramai. Amin. Dengan ayat ini saya ngomong kepada banyak teman saya pendeta yang rumahnya pakai satpam, bertobat kamu. Lu serius? Rumah pendeta pakai satpam, dosanya 4 kali lipat. Betul sih, membuktikan supaya saudara tahu. Dosa 1 kali lipat aja masuk neraka, dan yang 4 kali lipat rokok sebelah dibumbung. Serius sudah. Satu, kenapa rumah pendeta nggak boleh pakai satpam? Karena kalau rumah pendeta pakai satpam, yang datang pasti tersortir. Ini bahasa Belanda. Tersortir bahasa Indonesia apa ya? Seleksi. Ya Allah. Coba jujur ya. Ada orang datang naik becak, keringetan jerukos. Satpamnya langsung buka pintu nggak? Tak kondisi itu apa? Kalau datang pakai Mercedes seri baru, malah ini buka dewi. Atau tidak cepat jawab. Itu dosa pertama. Dosa kedua, namanya hamba Tuhan kok rumahnya pakai satpam. Itu selebritis tahu. Betul? Rumah pendeta pakai satpam, berarti di rumah itu banyak harta benda yang mahal. Padahal Tuhan Yesus berkata, hai orang kaya, jual hartamu bagi ke orang miskin. Dosa ketiga, dia menghina malaikat. Sopol luwih sakti, satpam atau malaikat. Ucapan dosa keempat, gaji satpam bisa dipakai untuk makan orang miskin. Kalau ada bicara dari gereja pendeta mau ke satpam, bacakan ayat ini. Kalau dia marah, ya ngomong sama Pak Daniel Alexander. Namanya hamba kok sombong sekali. Betul? Lu serius? Maka itu saya kalau ke rumah orang-orang, saudara saya orang percaya, tak cek rame apa sepi rumah. Itu aja sudah. Kalau rumahnya sunyi senyap, malam kudus. Walaupun gambar Yesus banyak, Yesus yang nggak ada di situ. Karena rumahnya sepi. Karena saya ini pernah diundang suatu acara kecil nggak besar. Lalu di bawah undangan ada tulisan dilarang bawa anak kecil. Lalu kenapa? Saya nggak tahu. Ternyata rumah itu banyak pernak-pernik yang mahal-mahal. Takut pecah disenggol anak kecil-kecil itu. Nah, rumah begitu pasti sepi. Betul itu. Ini keren sekali. Rumah yang ada Yesus pasti ramai. Dan firman diberitakan di sini. Amin. Nah, sejak saya kenal ayat ini tahun 70-an, di rumah saya nggak pernah sepi. Selalu ada orang. Seru sekali kalau begitu. Lanjut. Matius 18. Inilah firman yang memberitahu kita Yesus itu hadir. Saya cari sampai robek Alkitab saudara, nggak ada ayat lain yang memberitahu kita Yesus ada di tengah-tengah. Matius 18 ayat yang ke 19 dulu. Ya, ke 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Sejak pertama kali Roh Kudus ngajar saya ayat ini, saya itu kagum. Inilah satu-satunya ayat dari seluruh Alkitab
yang di dalamnya ada janji yang luar biasa. Bayangkan, minta berapa hal? Apapun. Ayo, pura-pura gue tahu bro sih. Saya takut macam minta berapa hal? Apapun. Artinya Semua. Apa aja. permintaan mereka, ayo baca, Akan dikabulkan. akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Saya tanya, jujur, percaya nggak ini terjadi? Enggak, kok amin. Loh, wani jaluk apa? Ini loh pertanyaannya, saudara nggak kira? Nggak mungkin. Kalau kita membaca tanpa pengertian, berarti saudara punya hak minta sepur papat, pesawat 2, gajah 8, semuanya. Loh, kan minta apapun juga, bocor lagi. Loh, ya atau tidak? Ayo, yang jawab mungkin bertobat hari ini. Saya beri contoh konkret. Saudara di Jogja kenal konglomerat, soalnya yang paling kaya, punya showroom mobil, ya istilah saja, jual senjata. Punya anak umur 7 tahun, Pak, jaluk mobil siji apa kan gue keluyuran. Dikasih nggak? Loh, bapaknya keterlaluan loh, punya jual mobil banyak, kok anak minta satu dia kasih. Loh, saya tanya ini loh, dikasih nggak? Kenapa? Belum waktunya. Maka itu kalau baca kitab jangan cuma dibaca, tapi tanpa pengertian. Nggak mungkin. Ketika saya diskusi dengan Bapak, ya tapi ini kan firman. Nah, saya kembalikan. Saudara berkata mungkin itu orang hebat, berarti saudara percaya betul firman Tuhan. Enggak. Saya ulangi, dipuji kok menengahi. Gitu ya. Masih ingat tadi siapa yang ngomong? Mungkin. Ingat ya? Oke. Berarti saudara orang hebat, berarti saudara percaya semua firman Tuhan. Amin. 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 Nono. Ada ayat yang berkata ikut menderita bersama Yesus. Amin. Kendel. Berani sekali kamu. Nah, ketika saya diskusi, terus ini untuk siapa? Ternyata saya pakai bahasa Jawa, orang angger wong loro, tidak asal 2 orang. Ada kata pendek yang sepakat. Jadi kita harus bongkar kata sepakat. Oke. Mendengar kata sepakat, langsung konotasi kita, otak kita mikir apa? Cepat aja lama-lama. Seperti jam 8.27 gitu. Perjanjian. Ayo apalagi sepakat. Apa? Apa? Ikatan. Betul. Belakang. Mendengar kata sepakat, saudara mikir apa? Sepakat. Agreement. Antara 2 orang. Betul. Ya kenapa? Oke. Yang sama. Perjanjian, kerjasama. Oke, satu lagi saya beri kesempatan. Yang di rumah tolong, nanti operator saya Yusman akan baca. Ayo nulis, Zoom, Instagram, Facebook. Ayo, kuatkan. Mendengar kata sepakat, langsung ke arah mana pikiran kita? Oke, supaya nggak sesuai. Belum, jangan suami istri dulu, kecepatan. Kembali ya, baca mulai tenang. Tujuan. Sabar. Begini. Satu hati. Seharus berapa? Satu hati itu terlalu rohani. Mendengar kata sepakat, Suami istri. kita langsung mikir ini urusan hukum. Ya betul nggak? Ikatan kesepakatan yang paling rendah itu pasti perlu meterai. Betul? Naik lagi ke notaris. Naik lagi ke kehakiman. Karena sepakat itu di bawah hukum. Nah, ketika Roh Kudus jelaskan, ya siapa 2 orang yang membuat kesepakatan itu? Ini hebatnya Alkitab. Saya cari di Alkitab. Oke. Kalau saya mendengar kata hukum,
ada ikatan, ada perjanjian, ada macam-macam tadi. Walaupun di depan notaris, tapi perlu satu lagi. Nah, pintar kabel, saksi. Sebab tanpa saksi tidak akan terjadi kesepakatan itu. Saya cari lagi, mana ada firman yang mengatakan Tuhan menjadi saksi. Wih, sejak itu saya kagum kepada firman ini. Buka Malaki 2 ayat 14. Tadi di Magelang saya mengajar di sebuah gereja yang mensyukuri 3 tahun pelayanan. Terus ada seorang gembala yang datang. Saya tahu dia gembala karena masuk pakai dasi, pakai jas itu. Dalam hati, bukan kepanasan. Dalam hati saja. Nah, selesai saya ngajar tentang apa itu ini dalam hidup ini masalah paling rumit saya hadapi. Itu kalau ada 2 orang gegeran, salah ngomong dan salah dengar, betul. Itu paling ribet, saudara. Ya toh, aku nggak ngomong begitu. Pokoknya aku dengar ngomong begitu. Kalau dengar kasus seperti itu, tak kandani, kok cukup urus dowo-dowo. Kok jadi orang coroko, kodok ngomong mati kabel menurut ini. Karena ribut terus. Nah, salah ngomong dan salah dengar itu nggak perlu diselesaikan, ampuni saja. Kenapa? Karena di Efesus 6 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa udara ini teritorial setan. Masih ingat? Nah, suara bisa sampai lewat udara. Jadi kalau kita ngomong bener pun, setan bisa bolak-balik sampai ke telinga orang yang dengar. Ini mau dibereskan gimana? Nah, gembala ini datangi saya. Boleh nggak saya minta nomor telepon? Karena saya baru tahu. Ternyata penjelasan, pintar nih multimedia. Terima kasih kita semua ini langsung metua nyati. Iya, melawan roh-roh jahat di udara. Sejak Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini, jadi kalau ada orang salah dengar, salah ngomong, ya bisa kok dibereskan. Karena nggak ada rekamannya. Lo betul nggak? Nggak usah tetangga, nggak usah teman. Ayo ngaku. Suami istri sering salah dengar, sering salah paham nggak? Itu Martin. Martin, jangan maju ke mana? Ada tempat ini dan tempat Martin cepat. Ya, saya satu lagi. Kok gue telat benar gitu? Maju. Nanti, ya. Oh, Dewi. Waduh. Jadi setelah tahu ayat ini, perlu nggak dibereskan orang salah dengar, orang salah bicara? Nggak perlu, karena nggak bisa dibuktikan. Oke, balik lagi ya ke Malaki 2:14. Ini firman luar biasa, saudara. Terima kasih Bapak, firman ya dan amin. Maka itu saudara, saya pun nggak suka. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya nggak suka. Ada gereja-gereja membuat grup baca Alkitab. Percuma. Loh, kenapa percuma? Alkitab itu nggak disuruh dibaca, direnungkan. Nah, akhirnya kita sedikit orang Kristen kejar setoran. Sudah janji, Tuhan setiap pagi aku mau baca 8 pasal. Saya janji. Suatu hari kesiangan bangun. Puji 8 pasal selesai. Begitu itu kejar setoran, goblok. Gak usah diikuti. Firman itu direnungkan. Lihat cara saya ngajar. Kalau saya pakai istilah Jawa, dipetani siji-siji. Pas. Setuju nggak? Jadi bukan grup baca Alkitab. Apa? Oh, enggak ada lo. Kalau mana lo pendeta kalian benar puji Tuhan. Kita seahli dengan lanjut. Dan kamu bertanya, ini orang Israel, ya, imam-imam. Kitab Malaki itu untuk imam-imam. Oleh karena apa? Persembahan kami tidak diterima. Itu pertanyaan imam-imam itu. Jawab ya. Oleh sebab Yahweh Tuhan yang
Ayo yang Menjadi saksi. ada 5 huruf yang penting untuk kalian mati. Saksi. Yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jadi engkau itu siapa? Suami. Wah, ketika Roh Kudus tunjukkan, ada loh ayat dia hadir menjadi saksi. Kapan? Waktu kita menikah. Tolong rekan-rekan gembala yang ikuti. Sejak saya mengerti hukum ini, saya kalau berkati pernikahan tidak pernah janji nikah dibaca dan sudah baku dicatat. Jangan, nggak sah. Yang menentukan Yahweh Tuhan berkenan memberkati kita dalam pernikahan atau tidak, itu janji nikah kita. Karena saya punya pengalaman yang cukup menghancurkan. Anak teman saya nggak kenal anaknya, tapi bapak mamanya kenal saya. Menikah di sebuah gereja. 3 bulan setelah nikah, ini si papa teman baik saya itu nangis, Koden. Tolong Koden, anakku mau cerai. Saya pun kaget, karena saya tahu yang nikah baru 1. Loh, anak yang mana? Loh, yang itu. Loh, kan baru 3 bulan, justru itu. Sampai papanya ngomong di depan anak dan mantu. Untuk nikahkan kamu, utang papa belum lunas, kamu sudah mau cerai. Loh, kecil guyu, yang jadi bapak itu makan jeruk. Loh, betul nggak? Utangin papa belum lunas. Nih, saya bisa bayang nggak bisa jadi bapak. Nah, ternyata 2 anak orang itu sampai sini ngerti firman. Saya tunjukkan ayat, dia balas ayat terus. Sudah 2 hari nggak selesai. Nah, saya juga nggak kengangguran. Tuhan, besok saya minta hari terakhir, tapi saya beri jurus yang tepat. Tak masuk, ingatkan Daniel janji nikah mereka. Oh iya, besok. Jadi saya balik, kenapa ini Yusuf Isya terlambat juga? Cepat cari tempat duduk, ini anak saya lagi. Terlambat. Mana mamamu? Oh sudah. Lanjutnya dengerin ini baik-baik. Akhirnya saya datang, sudah 2 hari ya, kita diskusi. Ternyata kalian gak ngerti firman. Gini aja, kalian ingat gak janji nikah kalian? Wih, dengan lantang gagah perkasa, suami jauh ingat, kan baru 3 bulan yang lalu. Kenapa kamu langgar? Oh, yang buat janji bukan saya disuruh baca. Sejak hari itu saya merubah. Ini ada yang pernah saya berkati, yang terus berdiri. Nah, dia menikah di Tegal. Ingat janji nikah kamu? Nah, itu. Nah, kalau apa? Omong supaya semua dengar. Kalau nah, saya ini pendeta paling unik di Indonesia. Karena kalau ada orang minta saya berkati pernikahan, itu dunia atau kalau ada orang minta saya berkati pernikahan, maka pengantin lagi saya akan bimbing untuk berani berkata, kalau kamu aku selingkuh aku mati. Nah, maka itu gadis-gadis yang belum menikah, mumpung belum telat, dengarkan. Cowokmu kamu tanya, hei, nanti kalau kita menikah, kamu beri janji nggak ngomong kalau aku selingkuh mati? Terus kamu, langsung batal, tapi kamu mau diselingkuhi, betul atau tidak? Nah, itu jawaban yang luar biasa. Tapi dia protes, lu kenapa? Kau harus mengatakan itu karena laki-laki yang dilantik jadi suami itu wakil Yesus. Begitu istrinya melahirkan, anak pertama menangis, maka laki-laki yang jadi wakil Yesus jadi wakil Bapa di surga. Bayangkan hanya seorang suami yang punya 2 perwakilan, yang mewakili 2 pribadi hebat, Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Maka itu lihat dalam dunia keluarga lebih banyak yang rusak suami atau istri. Maka itu banyak nyonya janda karena suaminya kalau nggak bertobat mati gue itu aja. Maaf saudara. Hati-hati pria-pria. Jangan engkau sembarangan. Saya punya kalimat, aduh Tuhan ampun. Tapi kalau tidak tersinggung itu,
Jangan asal beranak, jangan asal kawin asal beranak saja. Hancur anak-anak. Lihat ayat ini. Jadi Tuhan hadir waktu kita menikah menjadi saksi. Berarti Tuhan tuh ngapain kalau sampai menjadi saksi? Ayo cepat, Tuhan tuh mau ngapain? Dia mau terlibat dengan keluarga kita. Indah bukan? Ini. Nah, terus kalimatnya, yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini kompak suami istri. Tapi awas kamu kecepatan baca. Yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri mudamu. Hati-hati. Beda sekali istri masa muda dan istri muda. Setuju? Lo baru sadar sejak ngomong tadi ibunya telat ibunya. Jadi Tuhan itu setia, katakan amin. Untuk hidup. Terima kasih. Jadi dua orang yang sepakat itu siapa? Suami istri. Mengapa Tuhan bisa berjanji minta apapun juga bagi suami istri ini? Jawabannya luar biasa. Suami istri yang betul. Permintaannya pasti nggak aneh-aneh, bukan? Lu jawab saja. Pasti seputaran keluarga. Jadi mungkin minta gajah, sepur, pesawat, nggak mungkin. Seputaran keluarga. Nah, menurut kembali ya multimedia Matius 18 ayat 19. Menurut ayat ini saya mau tanya Tuhan. Kalau suami istri selalu sepakat, setan bakal kalah nggak? Kalah. Pasti. Yang kedua, kalau suami istri sepakat seperti ini, akankah rumah tangga masalah nggak selesai-selesai? Ya atau tidak? Tidak. Ini jaminan. Saya kembali lagi. Mendengar kata sepakat, itu nilainya berat atau ringan? Mendengarnya berat. Maka itu orang yang nggak berani komitmen pasti nggak berani menikah. Karena menikah itu komitmen. Saya lanjutkan. Karena setan tahu ayat ini, bahwa kalau suami istri semuanya sepakat, neraka pasti kosong. Suami istri yang selalu sepakat, kantor polisi jadi kafe. Amin kan? Gedung pengadilan jadi mall. Penjara jadi hotel. Gak percaya? Kenapa? Gak ada setan lagi di dunia. Amin kan gitu diajak. Betul? Nah, sekarang saya balik. Menurut saudara, setan buat suami istri gak sepakat itu gampang atau susah? Jujur. Saya itu kalau belajar Alkitab itu logika anak. Ayo jujur suami istri, seringkali kita nggak sepakat. Itu karena hal besar atau hal kecil. Pintar wakil. Berbagilah gembala jemaatnya pintar-pintar jujur-jujur begini. Semua ketidaksepakatan kita suami istri itu hal kecil. Perkara peniti, karet, anjing. Betul gitu, hal kecil. Nutup pintu, buka pintu, mateni lampu. Aduh. Nah, mulai hari ini belajarlah jadi dewasa dan jadi pintar. Kalau iblis mulai otak-atik ganggu kesepakatan kita berdua, langsung senyum. Awas kowe yo. Bukan kepucuknya ngomong mas kowe. Yo, salah ngerti kabeh tadi baru begitu. Enak aja kepucukmu. Siapa? Setan, bukan ke suami kita, istri kita. Serius. Saya punya ilustrasi gini.
Setan itu kalau membuat suami istri nggak sepakat, itu nggak perlu tenaga, power, nggak perlu doa puasa, nggak perlu kerja-kerja, nggak perlu cerai-cerai, nggak perlu. Dia sambil sandaran di dinding, ngupil. Ngerti ilustrasinya supaya ngerti gitu loh. Ngerti? Gampang nggak setan buat kita nggak sepakat? Gampang. Itu tadi salah dengar, salah ngomong, salah pikir, salah kira. Maka itu suami istri setelah tahu ayat ini, setelah tahu tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, gereja sesungguhnya itu adalah keluarga. Mulai hari ini yang rajin bertengkar bertobat. Loh, apa orang? Suami istri bertengkar banyak apa tidak? Banyak. Ini logika. Makin lama usia pernikahan kita makin lama. Harusnya dua orang kita ini saling kenal atau tidak? Harus. Kalau kita berdua sudah saling kenal, harusnya pertengkaran salah paham itu menaik atau menurun? Faktanya? Ya berarti gak kenal. Loh, betul gak? Loh, ya saya tanya kok. Maka itu kalau ada suami istri masih kayak Tom and Jerry. Beruberan yang begitu. Berarti dua orang itu belum kenal. Ini masalah. Lalu pertanyaan berikut, lah dua orang yang sehari-hari tinggal sekamar, setempat tidur, serumah, terus nggak kenal, ngapain dua orang ini tiap hari? Perlu dipertanyakan nggak? Ini loh masalah. Pokoknya mulai hari ini ingat, sangat mudah setan merusak kesepakatan kita berdua. Sangat mudah. Kalau Tuhan cuma beritahu kita seperti ini, ayolah kita bertobat. Belajar kenal masing-masing. Pernah dengar ada suami istri ribut gara-gara tentu? Belum ada yang madu-madu. Heran. Saya ngerti bocok dewe kok baca ribut pula. Loh, saya tanya iya apa tidak? Sampai dia ribut, mama mau pokok itu, nggak mau. Lu kok saya jurusin makanannya apa ya? Makan barengan kok ribut. Ayo, saya berguyon supaya kita ngerti. Kesepakatan kita itu mutlak. Ayat 20. Jangan bilang dipanasi dulu supaya dingin nanti. Bagian tunggu dulu. Sebab baca. Di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam aku disebut pada tenaga. Nah, ayat ini 1000% sering disalahgunakan oleh banyak gembala dan pembimbing pujian kalau mau mulai kebaktian. Saudara-saudara, hari ini kita lebih dari 2 dan 3. Jadi maksudnya, kalau cuma 2-3 orang ini kita kumpul Yesus ada. Kalau lebih dari 2-3 orang Yesusnya banyak yang kumpul. Bukan begitu terjemahannya. Saya baca dengan terjemahan yang betul. Sebab di mana ada 2 orang yang sepakat dan hadir orang-orang ketiga. Siapa 2 orang pertama? Suami istri. Kalau ada suami istri, kalau ada orang-orang ketiga, siapa? Ini pintar papel. Ini soal teologi di mana kita semua? Kau no. Jawabnya. Oh dirimu. Oke. Dengar ya. Berkumpul. Cepetan saya jogging pula. Mau jogging dulu ya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bukan nama gereja A, gereja B. Ada siapa di tengah-tengah keluarga itu? Yesus Kristus Tuhan Raja segala Raja. Aku ada di tengah-tengah kalian yang sepakat. Wih saudara, pertama kali Roh Kudus memberikan saya pengertian hebat sekali ya. Nah, ini yang saya meyakinkan saudara, di perjanjian baru hanya ayat ini yang memberitahu kita kapan dan di mana Yesus ada di tengah-tengah. Cari sampai robek Alkitab. Tidak ada ayat lain.
Yesus Kristus, Tuhan Raja segala Raja, ada di tengah-tengah keluarga yang harmonis. Keren nggak? Nah, saya beri pertanyaan. Kalau di keluarga kita masing-masing ada Yesus Raja segala Raja, setan goblok dan setan nekat berani masuk. Jawaban yang lain kok mana? Setan goblok, setan nekat berani masuk nggak? Tidak. Nah, kalau yang goblok dan nekat aja bisa mikir, nggak berani masuk, maka setan-setan pintar lebih bisa mikir, lebih nggak berani masuk. Itu maksud saya. Nggak percaya? Nggak percaya? Oke, kalau percaya saya balik. Jadi kalau keluarga banyak setannya, walaupun ada gambar Yesus di pintu WC ada, pintu kamar mandi ada, di pintu dapur ada, pintu pagar ada, pintu depan ada gambar Yesus, belum tentu ada Yesus benar di sini. Betul? Yesus Kristus Tuhan hanya ada dalam hubungan suami istri yang harmonis. Saya beri 2 pertanyaan, jawabannya sama, tapi pertanyaannya beda untuk mengerti ayat ini. Saudara, bagi yang tahu saya baru hari ini, kenapa saya kalau ngajar selalu memberi banyak pertanyaan? Karena waktu Tuhan ngajar saya, dia juga memberi saya banyak pertanyaan. Dan ternyata belajar dengan diskusi itu lebih masuk. Maka itu tidak ada kata dikte di Alkitab, tapi diskusi. Ulangan 6 ayat 7 contohnya. Ya, coba lihat Ulangan 6 ayat 7. Diskusi itu penting. Maka itu Bapak Mama mahasiswa mendikte. Bertobat. Haruslah engkau bagaimana? Mengajarkannya berapa kali? Kepada siapa? Berarti ini perintah untuk siapa? Nah, anak-anak yang sering dimarahi papa mamamu, seberapa kali papa mama ngajar kamu, kok nggak ngerti-ngerti? Jawaban kurang berulang-ulang, Mak. Iya, keren sekali. Ayo papa mama bertobat. Lu ya tahu kurang berulang-ulang. Maka itu ada kitab namanya ulangan, kan kita sering lupa. Coba ingat, berapa kali Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya, anak manusia harus masuk Yerusalem, ditangkap dan disembelih, itu lebih dari 2 kali. Murid-muridnya ingat? Nah, bayangkan, yang ngajar Tuhan Yesus, yang diajar masih kokon. Apalagi ngajar model-model kita begini, kokon kaping. Lo ngerti atau tidak? Maka itu ada ulangan. Apa mama istri ribut dengan anak-anak? Kenapa sih kamu tuh gak mau ngerti kami? Anak-anak, jawaban papa mamamu dengan ajaran ini. Dengar, antara orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa duluan? Jawab salah, Mas. Orang tua jadi anak-anak. Itu benar. Antara orang tua dengan anak-anak, siapa pernah jadi siapa duluan? Orang tua jadi anak-anak. Nah, betul? Tenanan? Ngerti? Pret. Saudara nggak ngerti, saya buktikan. Kalau kita yang pernah jadi mereka duluan, seharusnya siapa harus ngerti siapa. Jawaban. Orang tua ke anak. Nah, dengan hukum ayat ini, saya menemukan yang salah pasti orang tua, bukan anak-anak. Karena anak-anak melihat kita. Kok menengah beda timur? Amin. Yang suka nyalakan anak bertobat dari. Dan gak cuma mengajarkan berulang-ulang dan Membicarakan. ini loh saudara, membicara itu mendiskusikan, bukan dikte. Anak-anak minta pendapat. Dalam psikologi anak-anak, gara-gara ayat ini saya belajar khusus children psychology. Ternyata anak-anak yang suka dilibatkan dalam diskusi dengan papa mamanya, anak-anak itu punya harga diri yang tinggi karena papa mamaku harganya. Yang kedua, anak-anak yang suka diberi kesempatan usul pendapat, diskusi dengan orang tuanya, anak-anak itu suka belajar. Karena apa? Harus belajar supaya ditanya tiba-tiba kita bisa jawab. Hal ketiga, anak-anak yang suka diajar diskusi dengan papa mamanya, dia jadi pemberani di luar rumah, bisa tanya jawab dengan banyak orang. Itu hasilnya hanya karena belajar berulang-ulang dan diskusi. Dan ada 4 tempat
Sekolah terbaik itu di rumah. Guru terbaik itu papa mama. Haruslah kau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan diskusikan itu. Tempat pertama apabila kau duduk di rumah. Ini the golden time. Sebab setelah anak umur kepala 1, anak punya dunia di luar. Banyak orang tua sadar terlambat. Kok dia pulang jam 11 sekarang ya? Lalu buat peraturan. Besok duduk di rumah. Saya tanya, anak remaja dikasih peraturan besok duduk di rumah jadi apa? Jawab, jadi apa? Orang berotot hidup. Betul? Orang tua terlambat. Duduk di rumahnya umur 0 sampai 11 lah. Setelah itu dunianya berubah. Tempat kedua di mana? Perjalanan. Nah, firman ini selalu up to date dan relevan. Katakan amin. Enggak ada yang kuno. Firman Tuhan itu hidup. Salah satu bukti firman itu hidup. Satu-satunya buku di dunia, dengarkan, satu-satunya buku di dunia yang ada kata hari ini. Apabila kau mendengar suara Yahweh Tuhanmu hari ini, apabila kau melakukan, bahkan doa Bapa kami, kapan kata waktunya? Saudara tahu nggak nilai kata hari ini? Sebab semua buku tidak ada yang berani nulis hari ini. Sebab itu dulu. Yang ada pada waktu itu, masa itu, nanti. Kok saudara seperti nggak semangat? Harusnya kagum loh. Hanya Alkitab yang ada kata hari. Tepuk tangan loh saudara kagum. Saya dapatnya bukan dari teologi mana, enggak, malah muat belajar teologi itu, tapi dari Roh Kudus. Apa bukti relevannya? Anak-anak umur 3 tahunan, kalau diajak jalan keluar rumah cerewet, lihat apa tanya, itu apa itu? Itu apa itu? Dengar apa? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ternyata Tuhan yang nyuruh cerewet, sebab waktunya sekolah. Nah, tapi banyak guru-guru apa? Siapa gurunya? Orang tua. Bapak mama, makan ini. Aja kakek ngomong, mingkem kok. Kasih permen, kasih roti, dia mulut hujan remuk. Itu kesempatan belajar, tahu. Tempat ketiga gimana? Berbaring. Mengapa sampai hari ini semua anak yang di bawah 10 tahun, kalau mau tidur, nyeret neneknya, omnya, kakaknya, papanya, mamanya, minta cerita. Ini ayat ditulis lebih dari 3.000 tahun yang lalu, masih up to date sampai hari ini. Di dalam children psychology ditemukan balita itu wajib mimpi sehari lebih 20 kali. Makanya itu saya lihat bayi-bayi lagi tidur atau senyum sendiri, nggak ada apa-apa ada. Nah, gara-gara ayat ini saya tahu, oh, mereka sedang mimpi. Nah, di dalam psikologi anak-anak, balita yang suka mimpi waktu tidur, maka dia akan jadi jenius, akan jadi kreatif. Apa bedanya jenius dengan pinter? Beda sekali. Pinter itu karena kuat menghafal. Kalau jenius itu kuat mikir, apa ini? Imajinasi. Jadi modal mimpi itu cerita sebelum tidur. Dan waktu anak-anak itu tidur, Roh Kudus jadi sutradara. Dia jadi aktornya dengan cerita itu. Bayangkan kalau anak-anak itu sejak kecil. Kemarin saya marahi orang dari Solo di Magelang, karena bapak ini kalau pulang pasti jam 11 malam, urusan bisnis, anaknya masih kecil, itu saya marah. Bertobat. Anakmu gak butuh duit, anakmu butuh kamu. Sebelum tidur, mereka kamu ceritakan. Ini penting. Bayangkan kalau anak-anak kita waktu mau tidur dengan cerita tokoh-tokoh iman Abraham, Daud, Nuh dan semuanya.
Begitu mereka tidur, roh mereka dibawa jadi aktor. Hebat. Nah itu lagi guru-guru orang tadi. Cepat tidur, ada setan di jendela. Ada setan di jendela. Nah anak yang seperti itu gedenya jadi sutradara film horor. Nah, karena imajinasinya setan terus bapak goblok. Harus di blender ngomong. Maaf ya saya ngomong apa adanya. Hebat nggak Alkitab ini? Berlaku nggak sampai hari? Yang keempat gimana? Waktu anak-anak bangun, mereka mau cerita mimpinya apa? Firman. Jadi di rumah atau tidak? Di rumah. Nah, ketemu di rumah lagi. Ketika Yakub dalam pelariannya, stres, takut dikejar Esau, dia tidur, mimpi. Lalu Yakub bangun, Betel tempatnya, rumah Tuhan. Rumah. Tidak tahukah kamu tubuhmu adalah rumah Tuhan? Betul? Maaf ya, hampir semua agama di dunia Tuhan mereka itu pasti minta dibuatkan rumah-rumahan atau rumah beneran. Ngerti nggak maksud saya? Nggak ngerti? Ya wis apa? Betul. Tapi hanya Tuhan kita yang nggak pernah dibuatkan rumah-rumahan, sebab Dia punya rumah itu kita. Dia mau tinggal dengan kita. Kembali ke Matius 18 ayat 20-nya. Pertanyaannya ada dua. Satu, setelah kita merenungkan firman ini, lebih mudah mengusir Yesus dari rumah kita atau lebih mudah mengusir setan? Jawabnya. Loh kok jadi ragu-ragu? Ini pertanyaan penting. Setelah kita dengar firman ini, maka kita menemukan lebih mudah mengusir Yesus dari rumah kita atau lebih mudah mengusir setan? Cepatan jawab. Kurang ngajar kita. Pertanyaan kedua, jawabannya sama. Berarti lebih mudah kita mengundang Yesus atau mengundang setan di rumah kita? Hanya dengan hal kecil, tidak sepakat. Suami istri yang sudah nggak ngomong sejak tubuh Yogyakarta belum dicat anyar. Kalau dicat biasanya ikut ke berita itu. Sudah nggak omongan. Lu kenapa nggak omongan suami istri? Lapis ngomong panjang salah, ngomong pendek salah. Ngomong. Hati-hati yang seperti itu. Setan keroyokan tinggal di rumah. Kalau setan kita undang nginap di rumah, seperti kalau kita punya tamu, jawaban. Besok pagi kita nyiapkan sarapan atau begini? Maaf ya, kami sibuk menyiapkan sarapan sendiri. Gitu atau tidak? Enggak, berarti kita orang Jawa, orang Timur begini. Ini loh ilustrasi. Saya tanya dulu sebelum kita menjawab. Siapa percaya 80% anak-anak muda masuk penjara itu karena ketidakharmonisan papa mama? Betul atau salah? Nah, ini jawaban. Setan yang diundang oleh papa mama goblok karena suka ribut, nggak mau berdamai, maka besok pagi setan perlu sarapan. Maka yang jadi makanan setan anak-anak kita. Maka itu anak-anak keluarga nggak harmonis, kecenderungannya buat jahat. Ampuni kami. Saya minta semua kita mendengar kebenaran ini, jangan keras kepala. Ampun. Ada suami gak bisa ngampuni istrinya, ada istri gak bisa ngampuni suaminya karena mertua. Dendam karena omongan mertua nyinggung perasaan, merendahkan apa harga dirinya. Ampuni. Urusan saudara kandung dari istri bisa jadi ribut, betul tidak? Urusan ponakan bisa jadi ribut. Stop, saudara.
demi anak-anak kita. Biarkan Yesus betah di rumah. Telak meneh. Saya ulangi, izinkan Yesus betah di rumah. Dengan kita saling mengampuni. Gampang kok ngampuni, gak susah. Jadi kalau ada di antara saudara rumahmu banyak setannya, sekarang tahu penyebab. Satu ayat lagi terakhir, mudah-mudahan terakhir. Kalau Tuhan tak ngomong bisa, Ibrani 13 ayat 4. Ini firman luar biasa. Hendaklah siapa? Ngapain? Penuh hormat terhadap perkawinan. Dan jangan mencemarkan orang mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda berjinakan di hatinya. Izinkan saya mengatakan, walaupun firman ini ada di kitab suci orang Kristen, ternyata yang bukan Kristen pun mempercayai. Maaf, kalau saya sebut nama, ini bukan rahasia dan tidak ngomong jeleknya orang, tapi ini fakta. Ada dua tokoh hebat di Indonesia yang melanggar ayat ini. Yang satu Muslim, yang satu Kristen. Agim contoh. Nah, yang generasi tahun 2000-an pasti nggak kenal. Agim itu satu-satunya ustadz dai yang hebat. Tahun-tahun itu setiap minggu siang jam 14 WIB dia selalu live dakwah di Masjid Istiqlal, disiarkan di SCTV. Itu langganan saya dengar dia dakwah. Berapa kali saya lupa, istri saya mengingatkan, dia muncul. Karena istri saya tahu saya mau belajar dari orang. Berapa kali saya mengunjungi pusatnya di Geger Kalong, Bandung. Saya melihat toko bukunya itu setiap hari puluhan bis turis itu datang. Saya ketemu penjual-penjual makanan, penjual souvenir di sekeliling tempat itu. Mereka bilang, kamu dapat rezeki luar biasa. Jawab, kapan pamornya hilang sampai hari ini gak balik lagi? Coba jawab. Waktu dia gak menghormati perkawinan, kawin lagi, ceraikan istri. Saya pernah diundang pengajian ibu-ibu di Cianjur bicara soal pendidikan anak. Nah, kesempatan saya tanya, maaf ya, saya cuma tanya, bukankah di hukum Islam suami boleh nikah lebih dari satu? Loh, terus kenapa kalau dia nikah lagi? Mereka jawab serentak, pendeta, nggak ada perempuan bodoh mau dimadu. Oh, saya ngerti. Hebatnya, hendaklah kita semua berhormat terhadap perkawinan. Jangan melecehkan kata perkawinan, jangan terus sia-siakan. Tokoh kedua Ahok, ya sehingga sampai hari ini dia sulit naik lagi panggung. Tapi kalau sampai dia dipilih jadi gubernur DKI, saya setuju. Bagus, gimana hebat sih? Alahan dia hebat. Soal keluarga itu berurusan saya. Tapi fakta, begitu Ahok ini ceraikan istrinya dan nikah lagi, orang respect. Nah ini ayat luar biasa. Maka itu kita yang punya firman seperti ini, ayo kita jaga. Nah, hancurnya pernikahan kita, kotornya tempat tidur kita, bukan karena saudara terlalu sibuk sampai 3 bulan gak mencuci spray, bukan. Kalau ada persundalan dan percintaan.
Saya akan akhiri dengan hukum perjinan kerajaan surga. Hukum surga itu sangat sempurna. Masih ingat pembunuhan 1 Yohanes 3:15? Barang siapa membenci saudaranya berarti dia seorang pembunuh manusia. Dan demikian firman Tuhan, tidak ada hidup yang kekal buat pembunuh manusia. Saya tanya, dengan hukum itu ada pembunuh nggak di sini sekarang? Jawaban saya tanya. Jadi membunuh buat surga tidak harus menghilangkan nyawa orang. Benci. Tapi dia ngotot, saya nggak benci Pak Cornelio, cuma malas ketemu. Artinya bodoh. Bertobat. Begitu kalau hukum perzinahan. Ternyata buat surga berzina itu nggak perlu ketemu orangnya. Loh, gimana berzina nggak perlu ketemu orangnya? Masih ingat? Bunyinya apa hukum surga cepat? Barang siapa? Menginginkan dulu kecepatan. Melihat, memandang orang lain dan menginginkannya, maka dia sudah berzina dengan orang itu, bukan di tempat tidur, tapi di pikirannya. Nah, saya punya kalimat ini. Pendeta seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar. Ya wis. Berarti di ruangan ini nggak ada berzina. Nah, ayat ini saya katakan kepada adiknya Ahok, Ibu Vivi, karena saya cukup baik. Sampaikan Kokom. Kalau memang Kokom menuju sosok berzina, tanyakan dalam hukum ini, Kokom pernah berzina ini? Nanti nggak masuk saya. Kenapa kok tenang? Kenapa ngomong sama yes. Nah, saya itu menghormati petugas bisik-bisik ada desa terus. Saudara, jadi nggak ada kita kalau nggak membunuh, nggak berzina. Nah ini dengan maaf ya, suami istri lagi di tempat tidur, hati lagi berdetak. Tahu kata hati berdetak? Apa itu? Nah, bukan marah. Dengan yang di samping tidur. Maaf, jujur, dalam kondisi seperti itu, yang berdekat ini masih bisa ingat mantan nggak? Ayo, ngaku. Saya tanya. Jangan jawab, kamu nggak punya mantan, right? Saya tanya kok, dalam badan hati berdekat dengan pasangannya, wajar nggak ingat mantan? Pak kembali sebagai jas Pak Raya selesai. Enggak mau jadi lepas. Jawaban bisa nggak? Loh saya tanya kok. Berarti kita sudah berzina. Tempat tidur kita jadi kotor karena kita mikir orang lain. Hebat hukum. Maka itu Tuhan tidak pernah berkata, aku hadir di mimbar, aku hadir di bukit doa, aku hadir di situ. Inilah satu-satunya ayat yang Tuhan minta saudara dan saya kuduskan tempat tidur pernikahan kita, karena itu tahtanya Raja segala raja. Di rumah nggak mungkin saudara bawa tempat tidur dan gereja. Loh betul tidak? Ya di rumah, tempat tidur itu di rumah. Ayo bereskan nih, bagi ada perjamuan kudus. Bagi saudara janda terus di mana? Yesus suamimu. Oh enggak, amin. Amin. Enggak usah takut. Saudara enggak pernah sendiri. Ayo anak-anak, kita bertobat juga ya. Bagi yang belum menikah, siapkan dirimu dengan. Nggak nyesel datang ke sini hari ini. Amin. Nah, yang tersinggung itu orangnya kita bertobat lagi. Tuhan memberkati kita semua.